Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talita. Saya merupakan mahasiswa Stikes Cirebon, prodi saya PSIK dan kelas 2B, tingkat 2, kelas B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penyakit katarak guna untuk memenuhi tugas dari keperawatan medikal bedah 2. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak apa itu katarak? Katarak itu merupakan penyakit yang terjadi pada organ mata kita, yang pada lensa lebih tepatnya. Jadi pada penyakit katarak ini di lensa kita itu terjadi pengkabutan atau keruh. Jadi kita pada saat melihat sesuatu itu akan terlihat buram. Nah, faktor penyebab katarak yang paling umum diketahui adalah karena proses penuaan. Dari proses penuaan ini menyebabkan karena mata itu sebagian besar dari protein dan air, ada terdapat penggumpalan protein dan membuat mata kita ini terhalang, jadi tidak bisa kita melihat secara jelas dan jernih. Tetapi bukan hanya karena faktor usia saja faktor penyebab katarak ini, ada juga karena penggunaan obat steroid atau kondisi medis seperti diabetes. Selanjutnya ada faktor resiko dari katarak, yaitu apa saja sih yang meningkatkan resiko kita untuk terkena penyakit katarak. Yang pertama itu yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu penuaan. Dan selanjutnya ada riwayat trauma ketika ada benturan di daerah mata atau masuknya serpihan tajam ke area mata. Selanjutnya ada infeksi saat kehamilan jika ibu terinfeksi khususnya penyakit rubella. Selanjutnya ada mengonsumsi obat-obatan tertentu dalam jangka waktu yang lama seperti obat kortikosteroid dan amiodaron, yaitu obat-obatan yang dapat memicu penyakit katarak. Selanjutnya ada pengidap penyakit tertentu seperti pengidap penyakit diabetes mellitus dan kebiasaan merokok dan mengkonsumsi alkohol. Selanjutnya ada paparan sinar matahari pada mata, paparan toksin, racun, dan adanya riwayat keluarga. Bagaimana sih kita mengidentifikasi diri ketika kita nih punya penyakit katarak atau tidak? Yang pertama itu ada gejala-gejalanya. Yang pertama itu ada pandangan berkabut, seperti dia pandangan kabur. Terus ada melihat sekeliling cahaya pada pandangan kita. Jadi ada namanya the halo effect, yaitu melihat kita sekeliling cahaya pada pandangan kita. Selanjutnya ada pandangan ganda dan penurunan penglihatan pada malam hari, rasa silau saat melihat lampu mobil, matahari, dan lampu biasa, sering mengganti ukuran kacamata, dan warna di sekitar terlihat memudar. Selanjutnya ada pengobatan katarak. Pengobatan katarak itu di sini ada dua jenis operasi. Yang pertama itu ada phacoemulsification atau small incision cataract surgery. Operasi ini dilakukan dari melakukan sayatan kecil pada tepi kornea. Nah, selanjutnya dokter akan menyinarkan gelombang ultrasound untuk menghancurkan lensa, lalu diambil menggunakan alat penghisap. Yang kedua itu ada extracapsular surgery. Operasi ini membutuhkan insisi yang lebih lebar. Jadi, untuk mengeluarkan inti lensa yang berkabut ini dilakukan sayatan yang lebih lebar daripada phacoemulsification. Nah, selanjutnya setelah disayat, sisa lensa itu dikeluarkan dengan menggunakan alat menghisap lalu dijahit. Kalau yang small incision cataract surgery tidak dijahit. Setelah dilakukan operasi tersebut, maka kita ada dilakukan juga namanya penanaman lensa intraokular, yaitu lensa buatan yang untuk menggantikan lensa yang asli tadi.
sih cara kita mencegah penyakit katarak? Yang pertama itu adalah memeriksakan mata kita secara teratur kepada dokter spesialis mata. Dan yang kedua itu ada melindungi mata dari benturan dan juga dari sinar matahari yang terlalu lama. Jadi kita bisa menggunakan kacamata yang melindungi dari sinar ultraviolet baik UVA dan UVB. Selanjutnya itu mengelola masalah kesehatan lain, seperti kita mengetahui apakah kita ada penyakit seperti diabetes mellitus yang memperparah atau meningkatkan resiko kita terjadi katarak. Selanjutnya adalah membatasi kebiasaan menyetir di malam hari, dan juga ada memperbaiki pencahayaan di rumah. Lalu juga ada mengurangi rokok atau menghentikan merokok dan konsumsi alkohol. Selanjutnya adalah menerapkan pola makan dengan memperbanyak buah-buahan dan sayuran. Baik, terima kasih. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.